Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Sehat selalu ya, dan juga berbahagia selalu pastinya. Senang banget saya Irma dapat kembali menyapa pemirsa di PTV Show. Kita ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Iya dong, pasti karena kan Anda selalu ide-ide usaha bisnis, ide-ide makanan enak. Kalau sudah aku yang hadir di sini, insya Allah akan memberikan hikmah ya. Nah pemirsa, senang banget di episode kali ini aku akan kembali berbincang bersama dengan owner dari satu produk minuman literan. Aduh, semakin penasaran nih, minumannya apa sih? Udah barengan sama aku kali ini ada Kak Fahira Safitri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Irma. Baik, ngantuk nggak? Lumayan. Kayaknya kalau yang namanya masa-masa pandemi itu emang sering banget bikin orang ngantuk ya. Jadi kayak pengennya tuh mager-mageran gitu ya, Iya, malas bergerak gitu. Apalagi sekarang sudah masuk mulai musim hujan gitu kan, ditambah udara-udara yang sejuk. Benar-benar. Ya tadi aja aku sempat kayak kena kehujanan sedikit. Jadi ya tapi udah lumayan fresh lagi sih karena kena hujan kan. Justru kena air hujan itu ya. Karena kadang-kadang kita memang harus berusaha ekstra untuk sampai pada tahap tertentu, dan ini yang diusahakan bagaimana bisa memperkenalkan produk jualannya kali ini apa yang akan disampaikan. Oke, jadi aku brandnya dulu aja kali ya. Jadi brand Faza & Co itu sebenarnya awalnya terbentuknya di tahun 2018 dan awal mulanya itu sebenarnya bukan minuman justru. Lalu apa? Sebenarnya justru cookies untuk lebaran. Jadi kayak kue-kue kering untuk lebaran, tapi kue keringnya ini made by order aja. Jadi kayak nggak ready stock gitu. Jadi made by order, dan jualinnya juga nggak setiap hari juga ya saat itu nggak setiap hari, dan cuman ke orang-orang terdekat aja. Jadi kayak ke teman-teman, ke tetangga, ke saudara gitu. Dan alhamdulillah karena banyak yang request, banyak yang mesen juga, akhirnya dibikinin deh brand. Tadinya nggak ada brandnya, cuman kue rumahan aja gitu. Dan ibu aku yang bikin sendiri kan. Nah akhirnya dibikin brand, dan nama Faza itu sebenarnya dari kakakku yang kedua, namanya Faza. Dan tadinya cuma Faza aja, nggak pakai Enko, cuman aku tambahin Enko karena waktu itu kalau nggak salah ada nama brand cookies juga atau cake gitu namanya Faza. Nah akhirnya aku tambahin Enko biar ada bedanya ya, supaya aku orang lebih mengenal brand itu juga pastinya. Bener. Terus biar dan Enko-nya itu sebenarnya kan untuk company ya panjangannya sebenarnya. Cuman aku tambahin Enko ya supaya jadi doa aja sih. Harapannya kayak biar Faza itu kan artinya beruntung. Enko itu sebenarnya and company. Jadi supaya Faza & Co ini bisa terus expand terus bisnisnya. Jadi bisa bikin perusahaan sendiri. Amin, gitu harapannya. Amin harapannya. Tapi tadi ya berangkat dari usaha rumahan begitu ya, dimana tentunya pengenalannya juga ya dengan orang-orang terdekat. Bener. Gitu kan, promosinya juga seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kesibukan dari Kak Fahira sendiri apa sih? Dulu pas sebelum pandemi aku udah kerja di salah satu perusahaan finansial. Terus kemudian pas pandemi mungkin banyak ya yang pengurangan karyawan juga. Merasakan juga ya. Iya, aku salah satunya gitu. Nah terus akhirnya karena ya nggak ada kerjaan lain, maksudnya ya sembari daripada bosen juga, terus kayak nggak ada kerjaan, yang mendingan aku ngebangun lagi nih bisnisnya gitu, karena kan sempat postpone tuh di tahun 2019. Terus akhirnya aku bangun lagi di 2020, aku bikinin Instagramnya lagi juga, aku kembangin, terus aku foto-fotoin produknya biar lebih menarik juga. Betul. Terus brandnya juga aku logonya aku perbarui lagi, jadinya ya udah akhirnya aku sekarang fokusnya di sini gitu. Rebranding, ya itu juga perlu banget ya. Tapi kalau misalkan bicara tentang usaha sendiri, sebenarnya apakah memang sudah sejak kecil gitu usaha itu jadi satu kegiatan dari Kak Fahira sendiri, atau sebenarnya apa sih motivasi awal berwirausaha? Motivasi awal berwirausaha sih sebenarnya pingin ngerasain gimana sih cara untuk dapetin duit sendiri gitu loh. Soalnya aku kan 5 bersaudara kan, dan dengan ngebangun ngasih uang ke lima orang bersaudara itu kan lumayan gede gitu. Nah akhirnya ya udah aku pikirnya kayak apa enggak
aku bantu orang tua aku juga ya betul. dengan usaha sendiri ya bikin apa gitu ya. Apa sih yang bisa dilakuin sebenarnya gitu ya? Iya, apa yang Cari-cari bisa ide lakuin juga sebenarnya. Jadi aku apa ya yang bisa aku lakuin yang gampang yang kira-kira orang suka gitu. Ya udah akhirnya aku awalnya tuh aku jualan ini sih kayak goreng-gorengan ini apa sih? Keripik-keripik gitu awalnya. Itu kamu bikin sendiri atau kamu coba memulai usaha itu kayak reseller dulu atau gimana atau dropshipper? Umi aku kan emang orangnya suka untuk masak, untuk apa sih kayak bikin-bikin sesuatu ya. Jadi aku jualin dari yang umi aku bikin aja sih. Jadi keripik-keripiknya itu aku jualin ke teman-teman aku di sekolah, di kampus kayak gitu-gitu awalnya. Jadi dari sekolah dan kuliah itu udah kamu lakuin ya sebenarnya? Iya, jadi aku kuliah juga alhamdulillah udah nggak minta orang tua lagi karena apa ya kuliah tetap dibayarin cuman kalau misalnya untuk yang jajan-jajan transportasi gitu ya benar terus beli bensin gitu segala macam itu aku udah pakai uang sendiri karena dari jualan itu sih gitu awalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya harus ada di diri kita ya, apalagi ini kita sebagai milenial yang kadang kayak terlalu terlena dengan fasilitas yang orang tua berikan gitu kan, jadi kayak sebenarnya kita harus mempersiapkan diri kita sedini mungkin gitu ya agar kita bisa siap untuk hidup mandiri, karena jalanan di depan itu sangat panjang sekali. Dan kalau kita nggak bisa mandiri, kalau kita tidak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, maka ya lenyaplah kita. Makanya itu aku kepikiran kayak lagi pula kalau misalnya kita usaha sendiri terus ngasilin uang sendiri tuh kayak perasaannya ada beda gitu loh. Kayak ada perasaan yang lebih bangga aja gitu kan. Satu kepuasan sendiri ya. Satu kepuasan sendiri pastinya. Ya gitu sih. Jadi awalnya karena itu. Terus pas aku ngerasa kayaknya gue harus lebih ini lagi nih, lebih ngembangin sesuatu lagi. Jadi nggak jualan ini aja, jadi jualan-jualan yang lain. Jadi salah satunya ini gitu. Oke. Nah, salah satunya adalah produk yang bisa kita hadirkan di sini. Begitu ya pemirsa, bisa kita lihat ini adalah produk minuman literan kekinian aku pikir ya. Karena memang di era sekarang banyak orang yang merubah minuman kemasan satuan menjadi literan agar bisa dinikmati lebih banyak dan dengan harga yang lebih terjangkau begitu ya. Tapi sebelum kita sampai pada minuman Sifaza & Co yang aku lihat terdiri dari 3 varian. Rasanya aku ingin langsung mengambil gelas dan mengisinya dengan es batu lalu menuang minuman